Halo, Assalamualaikum. Saya Muhammad Ihsan Setiaji dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0523888935 dari UPBJJ Jakarta. Saya kali ini akan melakukan tugas 3 praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Langsung saja ke PHP My Admin. Ini saat saya praktikum kedua kemarin untuk basis data rumah sakit. Lalu kita ke routine, create new routine, lalu kita kasih nama transaksi 1. Kali ini saya akan melakukan perintah commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Yang pertama, saya tidak akan menambahkan perintah commit terlebih dahulu. Di sini yang pertama tidak dilakukan perintah commit. Kita coba langsung kita klik go. Lalu kita execute di sini. Nah, untuk di labelnya ada di sini, namun untuk di tabel pasien tidak ada karena belum dilakukan perintah commit. Lalu kita buat transaksi 2 lagi. Transaksi 2. Untuk datanya masih sama yang tadi. Untuk perintah insertnya lalu kita klik go, execute untuk transaksi 2. Lalu kita cek untuk membuktikan di tabel pasien. Nah, udah nambah ya untuk insertan yang tadi, yang Joko nomor 3. Lalu untuk yang kedua, kita melakukan perintah rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Misal di sini kita bikin lagi transaksi ketiga, terus kita drop lagi parameternya, bikin start transaction. Misal di sini kita melakukan perintah update. Terus kita lakukan perintah rollback untuk menggugurkan perintah update ini. Jadi nanti perintah update ini tidak akan tereksekusi karena ada perintah rollback. Kita klik go, execute. Nah, kan tidak akan berubah untuk nama pasiennya yang tadi kita update karena ada perintah rollback. Lalu selanjutnya kita akan bikin checkpoint untuk merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan.
Nah, ini untuk perintah checkpoint. Jadi untuk perintah yang pertama kita insert untuk values nama pasien dan lain-lainnya disimpan ke save point pertama. Lalu untuk perintah kedua sama, insert juga. Tapi di sini ada perintah rollback untuk save point yang pertama. Jadi untuk insertan yang nomor 5 ini tidak akan tereksekusi. Dan yang terakhir sama saja untuk insert juga. Lalu kita commit untuk perintah commit di sini yang terakhir. Lalu kita klik go. Kita execute di sini. Nah, untuk hasilnya dari label ini tidak ada values yang kelima, langsung yang keenam, karena yang kelima ada perintah rollback seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perintah trigger, yaitu sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Kita akan membuat tabel lagi untuk IRD ini. Dan tabelnya disesuaikan dengan panduan yang ada di bahan ajar ya. Lalu kita buat untuk relasinya. Namun sebelumnya kita harus membuat foreign key-nya dulu di sini. Kita kasih indeks di obat di sini, kita indeks. Oke, lalu transaksi kita indeks sama ID pasien. Lalu kita buat relasinya di sini. ID pasien dengan ID pasien. Kita save di sini. Nah, setelah seperti ini, kita menambahkan dulu untuk data obatnya dulu. Oke, setelah membuat datanya, lalu kita akan mencoba kasus untuk seorang pasien membeli obat. Lalu kita ke transaksi obat, terus kita insert di sini. Prof Adi, di transaksinya sudah 1, harga obatnya, lalu jumlahnya 3.
kali 15 45.000. Kita klik go. Oke, kita cek di bagian obat. Nah, sudah berkurang ya untuk stok obat amoxicillin. Jadi kurang lebih seperti itu dari saya untuk praktikum tugas ketiga kali ini. Apabila masih banyak kesalahan, mohon bimbingannya. Wassalamualaikum.